Oke semuanya, di kesempatan kali ini saya akan memperbaiki sebuah pompa air Shimizu BS128. Ini pompa airnya mati total. Nanti kenapa saya juga kurang tahu, karena saya belum tahu dalamnya seperti apa, bentuknya kayak gimana, apakah terbakar atau kenapa lakernya seret atau dan yang lainnya. Mungkin segala hal bisa terjadi terhadap suatu pompa air. Dan kali ini saya mendapatkannya di siang hari, rata-rata siang hari ini. Ada konsumen yang datang tiba-tiba menanyakan dan membawa pompa dalam keadaan macet, ditancapkan listrik, tidak dapat berputar sama sekali. Oke, dan kali ini kita akan membongkarnya. Kita lihat dalamnya apakah masih bagus dan bisa diperbaiki tanpa menggulung ulang. Oke, simak terus ya. Dan setelah kita buka, kita temukan sebuah pasir. Ini banyak pasirnya sehingga menyebabkan as pada rotornya ini nyangkut pada stator. Jadinya asnya nggak bisa berputar dan menyebabkan kawatnya terbakar seperti ini. Dan apa penyebabnya? Kok bisa sih pasir kayak gini masuk ke dalam pompa? Jadi gini ya, di belakang pompa itu terdapat kipas penyedot untuk mendinginkan mesinnya. Nah, apabila penempatan Anda kurang tepat atau di samping pasir atau dasarnya itu ada pasirnya, meskipun jaraknya cukup jauh ya, mungkin 10 cm atau 30 cm, dia bisa menyedot pasir kecil-kecil, dapat menyedot masuk ke mesin sehingga menyebabkan pompa air seperti ini dapat terbakar. Jadi awalnya pasir masuk, pompa macet, terus dengung, terus akhirnya kawatnya terbakar seperti ini. Dan hal seperti ini wajib kita sepul ulang atau kita gulung ulang, karena kawatnya udah ada yang terbakar. Dan mungkin nggak cuma 1-2 tapi hampir keseluruhan. Di bagian primernya udah gosong seperti ini. Dan ini bekas pompanya udah pernah disepul. Yang nyepul saya sendiri sih sebenarnya. Dan di sini terdapat penggumpalan, penggumpalan pasir yang banyak sekali. Dan ini lama-lama mungkin akan terjadi kerusakan lakernya dulu apabila pasirnya belum masuk ke as, dan nantinya laker seret atau laker berkarat, kemudian suaranya kasar dan akhirnya macet juga. Jadi untuk Anda yang memiliki pompa air Anda posisi penempatannya kurang pas atau kurang tepat lah, dekat pasir atau gimana gitu, itu wajib Anda pindah atau dikasih alas yang terjauh, atau pokoknya bersihkan dulu pasirnya. Jangan sampai ada pasir di sekeliling pompa, itu wajib ya, agar tidak terjadi kerusakan yang parah seperti yang dialami konsumen saya ini. Pasir masuk semua ini. Dan tidak perlu lama-lama, kita langsung bongkar aja dan kita pasang mikanya. Untuk cara pelepasan kawat atau pembongkaran kawat telah saya sediakan link di deskripsi di bawah ini apabila Anda belum mengetahuinya. Dan saya menggunakan mika seperti biasanya. Apabila Anda sering menonton video saya menggunakan mika dengan ukuran 0,20 mili. Ini mika bukan mika buku ya, ini mika khusus
yang Anda dapat membelinya di toko online atau toko teknik yang tersedia di kota Anda ya. Apabila Anda tahu, kalau nggak tahu ya saya kasih tahu. Ini di toko online banyak, Lazada, Bukalapak, Tokopedia, Shopee mungkin ada juga ya. Oke, kita masukkan mic-nya dulu. Ini saya menggunakan model spool 3x3 dan juga skemanya juga udah saya buatkan di link deskripsi di bawah ini atau di playlist channel video saya ini atau di channel saya. Halaman channel saya sudah tersedia semuanya, termasuk datanya, cara memasukkan, dan ini juga saya buatkan juga. Dan di sini yang pertama ini ada 3 alur, pertama, kedua, dan ketiga. Di sini lompatnya berapa? Mungkin Anda belum tahu kalau Anda baru saja menonton video saya baru pertama kali, karena saya juga banyak menyediakan video tentang perbaikan pompa air, mesin cuci, dan yang lainnya. Jadi jangan lupa subscribe, tekan tombol merah yang berada di pojok kanan bawah ini ya, untuk mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan tentang apabila saya udah upload video yang terbaru, yang tentunya selalu bermanfaat untuk Anda dan perbaikan rumah listrik yang sering Anda gunakan, perbaikan peralatan listrik seperti ya mesin cuci dan yang lain-lainnya. Dan ini yang pertama lompat 6 ya. Yang pertama lompat 6, yang kedua lompat 8, dan yang ketiga adalah lompat 10. Dan ukuran kawatnya berapa sih yang dipakai? Mungkin sering Anda tanyakan, atau mungkin saya udah memberi informasi di video, namun Anda masih tanyakan di kolom komentar. Kenapa? Karena Anda tidak menyimak videonya sampai habis. Ya maklum lah, saya memaklumi hal tersebut mungkin Anda kautannya agak minim atau enggak ada wifi atau kautannya sinyal Anda lemot, ya itu bisa terjadi ya. Jadi ukuran kawatnya 0,45 dengan jumlah lilitan di alur pertama, kedua, dan ketiga itu adalah 110 lilit ya. Wajib Anda tahu, lilitan pertama, kedua, ketiga 110 lilit itu sama semuanya. Oke. Dan mungkin saya tadi udah bilang yang lompat pertama itu adalah lompat 6, yang kedua adalah lompat 8, yang ketiga adalah lompat 10, begitu seterusnya. Oke, kita masukkan dulu kawat yang primer. Kawat yang primer telah masuk semuanya seperti ini ya, seperti inilah kawatnya yang primer. Dan kemudian kita akan melanjutkan untuk memasukkan kawat yang sekunder ya. Ini kawat sekunder menggunakan ukuran kawat 0,35 mm. Oke ya, dengan jumlah jumlah alur yang agak berbeda ya, jumlah lilitan yang agak berbeda. Dan alurnya cara memasukkannya sama, masih lompat 6
yang alur pertama. Ini ada 3 alur ya, alur pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama ini adalah lompat 6, yang kedua lompat 8, dan yang ketiga adalah lompat 10. Seperti yang kawat primer ya, kawat sekunder ini hampir mirip cara pemasukannya. Dan untuk jumlah lilitannya dia memakai 150, 140 atau 150 sama aja. Dan yang pertama, kedua, ketiga itu masih sama 150 lilit ya. Oke, dan mungkin cara pemasukannya juga Anda udah tahu dan udah agak bisa lah ya, karena ini udah ada patokannya 6, 8, 10. Jadi lompat 6, lompat 8, lompat 10 ya untuk kawat sekundernya, sama dengan kawat primernya tadi. Yang masih kan itu ada, ketika kita udah memasukkan kawat primer itu ada sela 6, paham lah ya, ada sela 6 jadi 12. Dan yang sekunder ini kita masukkan dari tepi yang nomor alur pertama dari kawat primer dan tepi alur pertama kawat primer. Oke, paham lah ya. Jadi nanti terdapat lompat 6, paham lah ya, lompat 6, lompat 8, dan lompat 10. Oke, kita masukkan dulu semuanya. Setelah semua masuk dari kawat yang primer dan sekunder masuk, selanjutnya kita akan menali kawatnya atau menjahit kawatnya. Ini saya pakai benang nilon dan juga saya memakai sekat, yaitu sekat plastik biasa dengan ukuran 0,60 mili ya. Dan oke, kita tali dulu agar nantinya asnya tidak nyangkut ke kawatnya, begitulah. Dan setelah semua tertali maka hasilnya seperti ini. Ini talinya saya buat sesimpel mungkin ya, nggak harus mirip talian jahitan pabrik, tapi yang penting bisa agak kenceng dan nggak nyangkut bodi. Oke, dan kali ini kita akan menyambung sebuah kawat-kawatnya. Di sini banyak banget kawat karena saya membuat sepulannya agak terputus-putus. Jadi saya menyebutnya setengah primer, setengah sekunder, dan kali ini kita akan menggabungkannya menjadi satu kesatuan, karena begitulah cara pompa air bekerja atau berputar dengan menghasilkan magnet dan dapat memutarkan asnya ya, seperti ini. Dan kita tekuk-tekuk dulu agar rapi, nggak nyangkut ya.
kalau nyangkut bahaya sekali, itu bisa terjadi gonjang ganjing dan menyebabkan kesepulan terbakar, sepulnya terbakar. Itu sangat beresiko sekali apabila Anda nggak merapikan kawatnya terlebih dahulu ketika Anda ingin menyepulnya. Dan cara penyambungannya pun sangat simpel ya. Jadi gini, alur yang kita mulainya dari yang pertama nomor 1, alur pertama kan itu masuk masuk kawatnya ya, dan keluar di alur yang ketiga. Nah, alur yang ketiga itu kita sambung ke alur yang ketiga di bagian yang sama, paham gak sih? Jadi bagian primer, yang alur ketiga bagian primer kita sambung alur ketiga bagian primer, paham gak? Alur ketiga bagian sekunder kita sambung alur ketiga di bagian sekunder. Terus yang awal primer dan awal sekunder kita gabung menjadi satu untuk listriknya. Dan yang akhir atau alur pertama dari primer itu adalah yang dapat kapasitor listrik, dan alur pertama bagian sekunder itu dapat kapasitor saja. Oke, dan skemanya juga telah tersedia di link deskripsi di bawah ini. Apabila Anda mungkin masih bingung dengan apa sih yang saya katakan, oke, dan silahkan simak di bawah ini, skemanya sudah terdapat di situ untuk Anda melihatnya. Dan kita udah menali semuanya kawatnya. Dan oke, saya juga memasang protek pengaman panas ya. Dan kali ini kita akan menyerla atau kita akan mengelem kawatnya. Saya pakai HTK insulating material ya, yang 63. Itu kalau pakai yang tipe-tipe yang lainnya sama aja. Dan ini agak lebih cuar dikit, nggak kental banget. Dan ini saya memakai yang sering saya pakai, apa itu, bekas cuka, botol bekas cuka untuk menuangkan lemnya atau serlaknya atau HTK nya ke
dalam sela-sela kawat-kawat sepulan saya atau bekas gulungan saya seperti ini. Kita teteskan keseluruhan agar lebih kenceng, lebih tahan getaran ya. Kalau memakai selak seperti ini. Jadi kalau pompa kan kalau berjalan di kecepatan 3000 rpm dia akan ada getarannya, dan apabila ada getarannya satu sama lain kawat akan bergesekan. Itu yang akan menyebabkan kawat mudah terbakar atau short, yaitu menyebabkan sepul panas dan terbakar. Dan kali ini inilah fungsinya lemnya, jadi merekatkan satu kesatuan sehingga minim getaran. Paham gak sih? Seperti itu cara kerja lemnya, dan tahan panas seperti itu. Oke, kita lem dulu sampai selesai, kemudian akan kita coba kita pasang ke dalam bodinya, apakah dapat berputar pompanya atau tidak ya, saya nggak tahu ya. Yang penting kita coba dulu aja. Yang penting mencoba, urusan gagal atau enggak itu belakangan, ya enggak? Dan setelah selesai kita mengelemnya atau setelah kita menyelaknya, maka hasilnya seperti ini. Dan kali ini kita akan memasang ke bodinya, kita pasang keseluruhan, dan langsung aja kita coba dan kita ukur ampernya, dia berjalan di berapa ampere, dan nanti dapat kita tentukan bautnya berapa dia menggunakan daya. Oke. Setelah semua terpasang, dan langsung aja kita siapkan tegangan listrik 220 volt, kita akan mencobanya apakah pompa air ini dapat berputar atau tidak. Saya juga agak penasaran. Oke, dan terlihat di sini saya kasih isolasi ya buat tandanya, karena ini saya sedang play musik, nanti nyangkut ke copyright claim. Jadi saya bisukan semuanya, saya hapus suaranya, suara aslinya, kemudian saya isi suara pribadi saya. Dan seperti ini kita menggunakan tang ampere ya untuk mencoba mengukurnya berapa daya yang masuk di sini. Oke, kita tancapkan dulu. Oke, kita dapat berapa itu? 0,92. Lumayan lah ya, lumayan bagus ya, nggak buruk-buruk amat lah ya. Oke, dan mungkin sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat bagi Anda. Silahkan like, subscribe, dan like apabila video ini bermanfaat untuk Anda ya.